ya, cobaannya kita itu harta, kemudian dengan jabatan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahiman ya Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik serta hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian membahas tentang hidayah. Di pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan tentang hidayah adalah mahal yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap orang. Maka di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kiat-kiat di dalam menjaga hidayah. Pertama yang dimaksud hidayah di sini adalah hidayatul iman, hidayatul Islam, dan juga hidayah di dalam kita mengamalkan ketaatan atau di dalam mengamalkan syariat dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Bahwa seseorang tentunya yang mendapatkan harta ataupun sesuatu yang bernilai di dalam kehidupan di dunia ini, tentunya dia akan menjaga dengan sebaik-baiknya. Kalau itu uang, tentunya akan disimpan di tempat yang aman. Atau kalau dia adalah emas, maka akan disimpan di tempat yang paling aman. Dan hidayah adalah lebih mahal dari dunia ini. Tentunya harusnya kita lebih lagi di dalam menjaga hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik itu hidayatul iman ataupun di dalam hidayah ketika kita mengamalkan syariat Islam. Maka setiap hari kita tidak pernah bosan membaca ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kepada jalan yang lurus. Makna tunjukkan di sini, maknanya yang pertama adalah ketika seorang belum mendapatkan hidayah, kemudian dia berdoa agar diberikan hidayah, petunjuk. Kemudian makna yang kedua, ihdinas siratal mustaqim, maknanya adalah ketika seseorang telah mendapatkan hidayatul iman, di atas hidayah ketaatan, agar Allah jaga, agar Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Ya. Bahkan setiap hari kita membaca ayat iyyaka na'budu,
ihdinas siratal mustaqim, maka kita setiap hari membaca sekurang-kurangnya 17 kali jemaah. Ya. Dan di sini kita meminta kepada Allah untuk diberikan istiqomah. Diberikan ya, kita istiqomah untuk menjaga hidayah yang Allah telah berikan kepada kita. Kenapa demikian? Rasul mengingatkan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal seseorang itu tergantung di akhirnya. Bukan di prosesnya. Tetapi amal seseorang itu tergantung di akhir. Bukan di proses. Ya. Sehingga tidak ada yang menjamin kita hari ini. Tidak ada yang menjamin kita walaupun kita sudah melakukan ketaatan. Kemudian kita sudah melakukan amal soleh. Tetapi tidak ada yang menjamin kita. Kenapa? Karena ukuran di akhir kehidupan. Bukan juga, wah kalau begitu ya sudahlah saya nggak mau ibadah. Lah kenapa Pak? Ya kan ukurannya di akhir. Siapa yang tahu akhirnya? Siapa yang tahu akhir kita? Sehingga kita melakukan ketaatan, kemudian istiqomah. Ya. Kenapa dikatakan istiqomah? Karena Allah yang mengetahui bagaimana seseorang di akhir kehidupannya. Dan di sana disebutkan pula bahwa hidayah ini sangat mahal. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-17. Surat apa? Al-Hujurat ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepada kalian dengan memberikan petunjuk kepada kalian dengan iman. Allah memberikan hidayah iman kepada kalian. Dan ini kemarin kita lihat ya, Allah yang memberikan kita hidayah. Bukan karena kita banyak kebaikannya untuk Islam juga belum. Ya, bukan tidak demikian. Ya, tidak Pak, tidak seperti itu. Atau kita diberikan hidayah karena banyak harta juga tidak. Kita diberikan hidayah karena kita sudah melakukan banyak ketaatan. Belum tentu. Taat yang seperti apa? Ya, taat yang seperti apa? Karena sebagian orang menganggap ketaatan, menganggap kebaikan, tetapi ternyata bukan malah mendapatkan kebaikan. Sehingga jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, maka wajib untuk kita menjaga hidayah ini. Ya. Baik itu hidayatul iman, hidayatul tauhid, kemudian hidayah ketaatan. Ya. Kemudian seperti apa kita untuk menjaganya? Bagaimana kita menjaga atau kiat di dalam menjaga hidayah? Adapun yang pertama, jangan sampai kita merasa aman. Kiat menjaga hidayah yang Allah berikan kepada kita, jangan sampai kita merasa aman. Karena sudah banyak beribadah, karena sudah beragama Islam, atau mungkin karena sudah sholat 5 waktu. Ya. Sehingga terkadang seorang ketika sudah melakukan amalan-amalan, seakan-akan surga sudah di depan matanya. Seakan-akan seorang tersebut sudah mendapatkan kapling surga jemaah. Padahal apa? Padahal banyak orang yang menginginkan ketaatan, menginginkan hidayah, tetapi Allah belum tunjukkan. Sehingga ketika kita mendapatkan hidayah tersebut, maka jangan sampai kita merasa aman. Karena sudah apa? Karena sudah beragama Islam. Atau mungkin karena sudah masuk Islam. Ya. Ngelihat saudaranya yang masih apa? Yang masih kafir misalnya.
Sudah kelihatan tanda-tanda penghuni neraka nih orang. Siapa yang menjamin? Ya, ketika sudah sholat, ya alhamdulillah sudah melakukan ketaatan, tetapi jangan sampai dia meyakini bahwa dia sudah aman. Ketika ngelihat orang, ya, ngelihat apa? Ngelihat misalnya orang yang nggak sholat, ya, kemudian dia sudah ini nih model penghuni neraka begini nih. Kenapa? Karena hidayah bisa Allah cabut dan Allah memberikan bagi siapapun yang dikehendaki. Kenapa mungkin saja orang yang kita anggap nanti orang ini penghuni neraka, ya, kemudian suatu saat mungkin orang itu masuk Islam. Dan orang yang hari ini dalam agama Islam mungkin saja suatu saat nanti murtad. Ataupun orang yang sekarang telah melakukan ketaatan ibadah, melakukan sholat, kemudian dia melihat saudaranya belum mengamalkan, kemudian dia menganggap saudaranya tersebut, ya, orang yang akan masuk neraka. Ya. Kenapa? Belum tentu, karena tidak ada yang menjamin semuanya. Ya, sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa ukurannya bukan proses tetapi bagaimana akhir kehidupannya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung di akhirnya. Mungkin saja orang yang nggak sholat itu, ya, dia tobat besok nggak tahu. Dan orang yang sholat dari ini apa? Besok murtad. Besok apa? Murtad ada. Sehingga penting kita untuk mengingat. Yang pertama menjaga hidayah, jangan sampai kita merasa aman. Ya. Sudah haji bolak-balik misalnya, siapa yang menjamin? Ya. Toh juga nggak ada yang ngabarin kalau amal ibadahnya diterima. Sudah sholatnya rajin, siapa yang menjamin sholatnya diterima? Dan juga nggak ada yang ngabarin kenjenengan habis sholat Jumatan, tuh malaikat bisikin, mas tadi sholat Jumat yang jenengan diterima, selamat ya. Kan nggak ada yang begitu. Ya. Disebutkan di sana oleh Al-Imam Sufyan, ya, Ats-Tsauri, beliau mengatakan inni akhafu an uslabal imanu qabla an amut. Saya itu khawatir, takut ketika aku sebelum meninggal dunia dicabut iman. Saya khawatir kalau saya sebelum meninggal dunia dicabut iman ini, dicabut hidayah. Ya. Kenapa? Karena ya, gangguannya luar biasa. Cobaannya luar biasa. Dan juga ya rintangan seorang yang mendapatkan hidayah itu enggak mudah. Bahkan di sana disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa setan itu apa? Setan itu sudah bersumpah, jemaah. Ya, iblis dan bala tentaranya bersumpah. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-16. Surat apa? Al-A'raf ayat 16. Allah subhanahu wa ta'ala mengkabarkan tentang sumpahnya iblis. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqima. Dan karena engkau telah menyesatkanku ya Allah. Ini ucapannya siapa? Iblis. Dan sebab engkau telah menyesatkanku ya Allah, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Sungguh aku pasti benar-benar akan menyesatkan hamba-hambamu dari jalan yang lurus. Aku bersumpah akan menyesatkan hamba-hambamu yang telah mendapatkan hidayah. Mungkin orang sudah masuk Islam, dapat hidayah Islam,
Apakah setan berarti kemudian berhenti? Oh, nggak usah diganggu, dia udah masuk Islam. Orang yang sudah sholatnya rajin, kemudian setan itu mengganggu pensiun gitu. Apakah orang yang sudah melakukan amalan-amalan ibadah, dari sholatnya membaca Al-Qur'annya, ya, kemudian setan itu libur begitu? Enggak. Di sini apa Allah sebutkan, iblis dan bala tentaranya mereka telah bersumpah ingin menyesatkan hamba-hambanya dari jalan yang lurus, dari jalan ketaatan setelah mendapatkan hidayah. Mungkin lewat sholat, enggak, sholat rajin. Mungkin lewat pemahaman yang menyimpang juga enggak. Mungkin lewat ya, ajaran-ajaran yang sesat mungkin selamat. Tapi lewat yang lain-lainnya belum tentu. Bagaimana caranya disebutkan dalam ayat yang lain? Dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-17. Ya, kalau tadi disebutkan dalam surat yang ke-16. Ya, sekarang ayat yang ke-17-nya. Bagaimana? Ya, iblis dan bala tentaranya menyesatkan manusia dari jalan-jalan hidayah. Banyak orang yang masuk Islam, enggak sedikit orang yang murtad. Banyak orang yang tahu, mulai banyak yang tobat, banyak pula yang sebelumnya itu taat, sekarang keluar. Disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-17. Bagaimana mereka, iblis dan bala tentaranya ingin menyesatkan manusia dari hidayah. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kemudian mereka, siapa? Iblis. Akan akan mendatangi hamba-hambanya. Hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Akan mendatangi orang-orang yang Allah telah berikan hidayah. Min baini aydihim, mulai dari arah depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aymanihim, dari arah kanan. Wa an syama'ilihim, dan dari arah kirinya. Maknanya apa? Setan ini enggak pernah libur, jamaah. Setan ini enggak pernah putus asa untuk menyesatkan manusia dari jalan-jalan yang benar. Dari jalan-jalan hidayah. Kalau orang kerja mungkin ada liburnya. Oh, hari Ahad besok libur, alhamdulillah. Ya. Pegawai tanggal merah, ya libur lumayan tanggal merah. Adapun setan enggak ada, iblis tidak ada, jamaah. Kalau kita menyaksikan orang yang diangkat sebagai pejabatnya, kemudian dia bersumpah, saya bersumpah, ya, memegang amanah di dalam jabatan yang saya terima, walaupun mungkin ya terkadang enggak amanah. Tetapi iblis ini sumpahnya bukan dalam kerja. Sumpahnya di dalam menyesatkan manusia, itu pekerjaannya menyesatkan menyesatkan manusia agar nanti pada hari kiamat menemani iblis di dalam neraka. Menyesatkan manusia agar nanti iblis ini punya teman-teman. Di mana? Di neraka. Ya. Apalagi tahu nggak ada liburnya. Dari arah depan, belakang, kanan, kirinya. Ya. Mungkin orang ini nggak bisa disesatkan lewat lewat agama. Ya. Maka disesatkan dari jalan yang lain. Lewat jabatan nggak bisa, lewat harta nggak bisa, lewat pemahaman yang menyimpang. Pemahaman menyimpang selamat, dari harta selamat, dari jabatan selamat. Kemudian dari arah yang bermacam-macam. Ya. Mungkin dari lisannya menggibah seseorang, enggak selamat. Mungkin dari lisannya dia menggibah ataupun namimah.
mengadu domba dan seterusnya. Cari celah terus. Mencari celah-celah agar mereka itu agar orang-orang yang di atas hidayah ini tahluk. Ya. Jangan dikira ustadz itu enggak ada cobaannya. Bahkan mungkin lebih berat jemaah. Ya. Ada yang nanya, ya ustadz kalau kayak kita nih orang yang ya jamaah biasa cuman ngaji, ya cobaannya kita itu harta, kemudian dengan jabatan ustadz, ya. Kemudian kalau ustadz mungkin itu enggak, justru orang-orang yang orang-orang yang tahu ilmu pun lebih dari itu. Ya. Kenapa? Karena setan dan iblis ini telah bersumpah untuk menyesatkan manusia. Ya. Makanya ada istilah ya disesatkan lewat harta, wanita, ya, begitu. Mungkin dari harta enggak kena. Dari penyimpangan nggak kena, ngajinya rajin, tetapi ketika ya diuji lewat perempuan jatuh, lewat tahta wanita, tahta harta, saya tambahin Toyota sekalian, ya. Macam-macam jemaah. Sehingga di sana banyak yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya itu kabarkan. Orang-orang yang telah mendapatkan hidayah kandas. Ya. Di antaranya orang yang pernah mendapatkan hidayah. Ya. Dan ini disebutkan oleh Anas bin Malik. Kita lihat jemaah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Anas bin Malik, beliau mengatakan begini. Kana rajulun nasraniyan aslama. Dulu pada zaman kami, zaman Rasul maksudnya. Ada seorang Nasrani yang masuk Islam pada zaman Rasul. Faqara al-Baqarah wa al-Imran, di mana dia menghafal surat Al-Baqarah, hafal. Wa al-Imran dan surat Al-Imran. Antum hafal nggak cuma? Ya, belum apa emang nggak ngapalin. Orang ini yang masuk Islam orang Nasrani dan hafal surat Al-Baqarah. Itu 3 juz kurang lebih loh jemaah. Hafal. Kemudian ditambah surat Al-Imran. Hafal. Wa kana yaktubu linabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini termasuk orang yang mencatat Al-Quran. Jemaah setelah masuk Islam, hafal Al-Baqarah, surat Al-Imran dia hafal. Kemudian dia menjadi termasuk orang yang ikut mencatat Al-Quran. Ya. Fa'ada Nasroniya, maka suatu hari orang ini murtad, keluar lagi dari agama Islam jemaah. Ini orang yang hafal surat orang yang Islam masuk Islam pada zaman Rasul, hafalannya banyak. Kalau ini surat-surat panjang, surat-surat pendek. Apalagi kalau kita cuman hafalnya 3 kul. Waduh, ini juga hati-hati. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas, kul ya ayyuhal kafirun, cuman hafalnya cuman itu. Ya, makanya harus hati-hati lagi. Jangan sampai kita merasa aman. Wa kana yaqulu ma yadri Muhammadun illa ma katabtulah. Setelah dia murtad, dia mengatakan kepada teman-temannya, jamaahnya kala itu. Ya, dia mengatakan, Muhammad dan para sahabatnya itu enggak tahu apa-apa kecuali yang sudah saya tulis untuk dia. Menghina. Maknanya menghina Rasul jemaah. Setelah murtad dia menghina Rasul dan para sahabatnya. Mereka itu enggak tahu kecuali yang saya tulis katanya. Ya. Ini orang yang masuk Islam kemudian dapat hidayah, setelah itu keluar lagi. Karena orang yang murtad itu macam-macam. Ini diantaranya karena pengaruh lingkungan bisa. Atau mungkin karena masuk Islamnya itu tidak ikhlas, tidak sepenuh hati. Ada niatan-niatan yang lain sehingga ketika diuji dia pun tidak kuat. Ya. Setelah itu disebutkan katanya
Anas bin Malik, fa'amatahullahu fadafanuhu. Dan dia terus dalam keadaan seperti itu murtad, padahal sebelumnya sudah masuk Islam. Ya. Dan Allah matikan dia dalam keadaan murtad, jemaah. Kemudian apa? Ya dikuburkan dia. Dikuburkan oleh ya saudara-saudaranya. Fa asbaha waqad lafadhathul ard. Ketika paginya setelah meninggal dunia kemarin, kemudian sudah dikuburkan. Ya. Paginya itu jasadnya keluar lagi, jemaah. Ini yang cerita Anas bin Malik pada zaman Rasul. Jasadnya keluar lagi. Ya. Aneh enggak kira-kira? Ya. Jasadnya keluar lagi. Mungkin bukan ini sinetron, bukan zaman jenengan kalau lihatnya sinetron, oh kayaknya di sinetron Ustaz. Enggak, ini apa? Anas bin Malik menceritakan riwayat Al-Imam Muslim. Faqalu, maka saudara-saudaranya ini, jamaahnya, mereka mengatakan hadza fi'lu Muhammadin wa ashabi. Ini pasti perbuatannya Muhammad dan teman-temannya. Masih benci juga. Ngapain ngeluarin jasad orang yang mati, orang kerjaan apa? Ya. Mereka mengatakan ini pasti perbuatannya Muhammad dan para sahabatnya. Lamma haraba minhum, gara-garanya mereka kesal karena dia telah murtad. Begitu jemaah. Nabasu an sahibina fa'alqauhu, kemudian dikuburkan lagi. Ya, digali, didalemin lagi. Maknanya apa? Fahafaru lahu fa'amaku. Kuburan yang pertama tadi digali lebih dalam lagi sama. Biar nggak bisa dikeluarin katanya. Setelah digali lebih dalam dari pertama, 2 kali lipat. Ya, dikuburkan lagi. Falamma asbaha waqad lafadhathul ardu. Paginya jasad orang ini sudah di luar lagi, jemaah. Sudah di luar lagi. Ya. Maka mereka pun mengatakan faqalu hadza fi'lu Muhammadin wa ashabi. Ini pasti perbuatannya Muhammad dan teman-temannya. Ngapain ngeluarin jasad udah dalam kayak nggak ada kerjaan. Ya. Kalau takut apa dikeluarin ya udah dicor aja sekalian kan begitu. Ya. Kemudian nabasu an sahibina lamma haraba minhum. Mereka mengatakan ini gara-garanya orang ini murtad sih. Makanya dikeluarkan nih sama ya orang-orang muslim tuh Muhammad dan teman-temannya. Akhirnya fahafaru lahu wa a'maqu lahu fil ardi mastata'u. Kemudian digali lagi lebih dalam lagi sama. Itu mungkin 3 kali lipat kayak sumur kali yang ya kayak apa? Kayak sumur. Ya, lebih dalam yang 3 kali. Setelah dikuburkan, katanya Anas bin Malik, hari yang ketiga, falamma asbahu waqad lafadhathul ardu, sama. Keluar lagi di jasadnya. Keluar lagi jasadnya di atas bumi. Fa'alimu annahu laisa minan nas. Maka baru sadar mereka itu kaumnya. Baru sadar teman-temannya, ini yang melakukan bukan manusia. Ini yang melakukan bukan manusia. Wa alqauhu, kemudian gak dikuburin tapi diuruk doang jemaah. Tinggal. Itulah orang yang pernah masuk Islam pada zaman Rasul. Gak cuman masuk Islam dia. Menghafal Al-Quran. Kemudian dia sebagai apa? Ya, ikut sebagai penulis wahyu. Tetapi itulah hidayah. Hidayah itu Allah yang membolak-balikan. Sehingga penting kita untuk menjaga. Dan di antara orang yang pernah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah, kemudian murtad, sebenarnya banyak. Gak cuma 1, 2. Pada zaman Rasul banyak. Pada zaman Abu Bakar banyak. Kita turunkan beberapa saja. Di antaranya yang lain adalah seorang yang bernama Abdullah bin Jahash As-Sulami. Suami dari Ummu Habibah. Ummu Habibah ini termasuk Ummul Mukminin. Abdullah bin Jahash As-Sulami hidup pada zaman awal-awal dakwah di Mekah. Hidup pada zaman awal-awal di Mekah sebelum hijrah ke Madinah.
kemudian suami istri ini masuk Islam. Suami istri ini masuk Islam.